Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11 Putri ini ya, MA Al-Idadiyah Badrul Ulum Tambak Beras Jombang. Kita masih dalam bab Al-Muhadharah As-Sabi'at Asyar tentang tolak. Ini untuk bab tolak kita sudah pertemuan ketiga. Tapi karena ini masalah hukum keluarga, jadi kita harus tahu, terutama perempuan ya, harus pandai memanage keluarga, memanage rumah tangga. Memanage rumah tangga itu bagaimana? Ya harus pandai, misalnya terjadi sesuatu demikian, harus bagaimana? Kalau terjadi sesuatu demikian, harus bagaimana? Mencari jalan keluarnya. Ini namanya memanage ya, memanage. Kita sudah belajar tentang ayat-ayatnya, bahkan ini pertemuan yang ketiga terkait dengan tolak gitu. Di dalam Islam kita itu bukan diajarkan untuk bertolak ria ya, bukan untuk bercerai-cerai dengan suami istri, tapi disuruh untuk apa? Ya, mengatur agar supaya perceraian itu tidak liar ya. Tidak sakar PDW sebagaimana yang terjadi pada zaman jahiliyah. Nah, Islam datang untuk membongkar ajaran-ajaran jahiliyah itu, untuk ditegakkan menjadi Islam yang benar. Kita terkait dengan tolak surat Al-Baqarah ayat 228 sampai 231 kita sudah belajar ayatnya, juga kita sudah belajar kajian-kajiannya ya. Kita sekarang masuk pada sababun nuzul. Ingat, Allah tidak menurunkan Al-Quran di ruang hampa. Apa? Allah tidak menurunkan Al-Quran di ruang hampa. Kalau Allah menurunkan Al-Quran atau menurunkan ayat-ayat Al-Quran itu ya, itu artinya Allah ingin mengajak bicara dengan kita tentang problema yang terjadi di masyarakat kita. Apakah yang problema itu bersifat personal, keluarga tertentu, atau bersifat masif, semua masyarakat itu problem dengan hal itu. Nah, di sini Allah ingin meluruskan, Allah ingin membenahi, Allah ingin memberikan syariat supaya manusia itu tidak terlantar, supaya manusia itu tidak sakarepnya sendiri. Karena di dalam diri manusia itu ada watak insaniyah, tapi juga ada watak hayawaniyah. Ya, di dalam diri manusia itu ada watak kemanusiaan, ya, tapi juga ada watak apa? Kehewanan. Kok bisa? Iya, wong teorinya aja al-insan hayawanun natik. Belajar mantek tuh. Manusia itu adalah hayawan yang bisa berbicara. Ini ilmu mantek. Anak-anak sudah belajar belum kelas 11? Belum ya. Satu saat akan belajar. Di sana ada al-insan hayawanun natik. Manusia itu adalah hewan yang bisa berbicara. Berarti kita ini hewan. Ya iyalah, itu definisinya seperti itu. Artinya di dalam diri manusia itu ada kemanusiaan, ada kehewanan, nafsu. Natek itu artinya bukan hanya sekedar bicara dengan mulut, tapi juga bicara dengan akal. Manusia itu hewan yang berakal, ya, kira-kira yang tepat terjemahnya seperti itu. Nah, kita masuk pada sababun nuzul. Awalan, ruya diriwayatkan anna ahlal jahiliyati, bahwa masyarakat jahiliyah iku lam yakun indahum litolaqi adadun. Tidak ada batas di dalam tradisi mereka itu terkait dengan tolak. Lam yakun, tidak ada, indahum, di kalangan mereka orang jahiliyah, litolaki, untuk tolak, opo adadun, bilangan. Artinya
kawin cerai itu tidak bisa dihitung. Dan itu dianggap hal yang biasa. Dan sudah menjadi tradisi. Gitu ya. Wa kana yutalliqur rajulu imra'atahu ma syaa min at-talaq. Bacanya wa kana yutalliqur rajulu imra'atahu. Dan biasa terjadi seorang laki-laki mencerai istrinya semau gue. Semau gue kata orang Jakarta. Semaunya sendiri. Fa idza kadat tahillu raja'aha. Dan apabila hampir habis iddahnya, maka dia merujuknya. Jadi pada saat itu sudah ada iddah ya? Iya sudah. Ya, ambilkan. Fa'amida rajulun limra'atihi ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang sengaja mengatakan kepada istrinya pada masa Nabi. Faqala laha, maka rajul itu berkata kepada istrinya, "Hei Dik, istriku, la awika wala addaika tahillina." Ya istriku, aku tidak apa? Tidak apa? Tidak mau tidur bersamamu, tapi aku juga tidak membiarkanmu lepas dari tanganku. Aku tidak mau tidur bersamamu, tapi aku tidak membiarkan kamu lepas dari naunganku. Jadi digantung ya, kalau bahasa sekarang itu apa? Digantung gitu. Qalat, kemudian perempuan itu berkata, "Wa kaifa?" Terus gimana? Qala rajul tadi menjawab, "Utallikuka, aku menceraimu. Tapi utallikuki." Oh, saya tadi salah. La awiki gitu ya. Wala ada'iki tahillina. Aku tidak mau menidurimu, tapi aku juga tidak membiarkan kamu lepas dari aku. Terus perempuannya berkata, "Lawa kifa?" Keepo, kata orang Gresik itu ya. Terus keepo, kata orang Madura, dek remah. Nasibku dek remah. Kola, maka rojul berkata, "Utolikuki, aku menceraimu dek. Tapi faida dana mudiyu iddatuki roja'tuki." Tapi kalau sudah hampir habis iddahmu, aku rujuk kamu. Nah, gelisah tidak diperlakukan seperti itu perempuan? Ya enggak mau lah ya. Fasyakat dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perempuan itu madul itu apa? Lapor kepada Kanjeng Nabi kalau diperlakukan seperti itu oleh suaminya. Digantung tidak jelas. Kemudian turunlah ayat fa anzalallahu at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Kemarin kita sudah baca ayatnya ya, bahwa tolak itu yang boleh dirujuk itu 3 kali. Fa imsakum bima'rufin, untuk menahan tetap menjadi istrinya itu adalah harus dengan cara ma'ruf. Au tasrihun, atau melepaskan, menceraikan bi ihsan dengan cara yang bagus. Kita sudah bicara tentang ma'ruf dan ihsan kemarin ya. Kemudian ini sabab nuzul yang nomor 2. Sabab nuzul yang nomor 2. Tadi Al-Baqarah 228. Nah, yang sekarang kalau tadi Al-Baqarah berapa? 230. Bukan. 229. Tadi sudah Al-Baqarah 229. Sekarang ini Al-Baqarah berapa? 231. Taniyan akhraja Ibnu Jarir an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala
dikeluarkan oleh Ibnu Jarir hadis ini dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Huma itu rujuk kepada siapa? Ya kepada Abdullah dan bapaknya yaitu Abbas. Qala berkata siapa? Abdullah bin Abbas. Kana rajulu yutaliqu imra'atahu. Ada seorang laki-laki yang mencerai istrinya. Tumma yuraji'uha qablan qidha'i iddatiha. Kemudian merujuknya sebelum apa? Iddahnya habis. Merujuknya sebelum iddahnya habis. Tapi kemudian tumma yutaliqha. Kemudian menceraikan lagi. Emang apa sih mereka menganggap perempuan itu sebagai apa? Jadi pada zaman jahiliyah itu perempuan itu dianggap separuh manusia. Jadi setengah manusia. Harganya perempuan itu berapa? Setengah manusia. Kalau laki-laki itu manusia utuh. Kalau perempuan separuh. Insya Allah. Betapa rendahnya. Apakah tradisi jahiliyah atau anggapan jahiliyah terhadap perempuan itu sampai sekarang masih ada bias? Masih ada imbas? Masih ada? Masih apa tidak? Loh, jangan takut mengatakan. Masih apa tidak? Dalam keluarga-keluarga di desa-desa atau mungkin di mana saja kan? Itu masih ada enggak yang orang laki merendahkan istrinya? Gimana contohnya misalnya? Terus kamu itu bisa apa deh? Kayak gitu. Itu sering dikatakan. Apalagi misalnya? Jangan takut mengatakan. Apa? Yang pernah kamu dengar? Mungkin orang lain, mungkin enggak di keluargamu. Mungkin kamu baca buku. Apa? Enggak becus. Oh, kamu perempuan enggak becus nih. Gini, aku sih nandangi gitu kan. Ternyata kadang-kadang suaminya itu ya enggak bisa. Sing wedok lapo tuh. Ya ketawa-ketawa. Pada enggak becus sih. Ya Masya Allah. Enggak harus begitu. Enggak bisa ya, Dik ya. Iya Mas, enggak bisa. Ini aku bantu gitu. Ternyata berat. Ayo kita bantuan yuk, gotongan. Nah, gitu kan bagus, indah. Kenapa pakai ngata-ngatain gitu? Jadi rumah tangganya enggak sedap ya. Jadi ada aroma-aroma busuknya gitu. Membuat enggak kerasan. Ya, begitu. Nah, bagaimana yang dilakukan oleh laki-laki ini? Mencerainya, kemudian ketika iddahnya mau habis, kemudian dirujuk, kemudian dicerai lagi. Nah, pada saat ini Islam sudah ada belum? Sudah ada, tapi masih dekat-dekat dengan era jahiliyah. Ya baru beberapa tahun gitu ya. Belum ada 10 tahun misalnya gitu. Kalau belum ada 10 tahun kan masih dekat ya. Kan Nabi itu sampai 23 tahun membersamai umatnya. Nah, di antara itulah, di antara hari-hari itu, tahun-tahun itu, Nabi masih terus diberi wahyu oleh Allah untuk meluruskan perilaku-perilaku jahiliyah, bahkan untuk menumpas perilaku-perilaku jahiliyah yang tidak manusiawi. Memang perempuan nggak punya perasaan, ya punya lah ya. Kan sampai dinyanyikan. Bagaimana? Perasaan insan sama. Gimana itu? Ya begitulah, kita sama gitu ya. Sama, ingin cinta dan dicinta, ingin sayang dan disayang, ingin seperti kita diperlakukan. Nah, perlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Nah, gimana laki-laki itu hanya ingin diperlakukan baik, tapi mereka tidak mau baik.
itu di era jahiliyah dan masih berimbas, masih berbias pada era Islam yang masih dekat-dekat dengan era jahiliyah. Ya. Yaf'alu biha dzalika yudaru wa yu'diluha. Ya, laki-laki tadi setelah kawin cerai dengan satu orang itu dia melakukan seperti itu dengan maksud untuk apa? Untuk menyusahkannya, biar kapok gitu, dan mate ngadeg, kira-kira maunya begitu. Dan menghalanginya. Jadi kalau sudah dia misalnya sudah cerai, sudah habis iddahnya misalnya, itu istrinya ini tidak boleh nikah dengan orang lain. Jadi biar biar kapok gitu, insya Allah. Jahat enggak itu? Ya, jahat. Kalau sekarang masih ada enggak bapak-bapak atau laki-laki yang seperti itu? Ya masih lah ya, masih. Tapi enggak ada di keluargamu, di mana? Ya di jalan-jalan sana banyak, di rumah-rumah, ada kekerasan di balik gorden ya, kekerasan di balik kelambu, kejahatan di balik kelambu, kekerasan di balik kelambu. Nah ini kan hari-hari 16 hari anti kekerasan sedunia. Mulai kapan? Mulai tanggal sekarang ya, 16 hari ke depan. Sampai 16 hari ke depan. Hari anti kekerasan sedunia. Sekarang ini sampai 16 hari ke depan. Ayo kamu nulis status anti kekerasan yang gini-gini, tulisi ya. Kenapa? Ya termasuk mendukung ayat ini. Jadi anti kekerasan yang kita sudah punya SOP-nya itu kan untuk mendukung ayat ini, ya. Untuk mendukung ayat ini. Supaya laki-laki yang jahat itu tidak liar. Nah, ketika terjadi seperti itu maka Allah menurunkan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Yang bawah. Kok yang bawah itu kedua-duanya dengan kata-kata ma'ruf. Nah, ini ada rahasianya ini. Ada rahasianya. Ya. Nanti baca sendiri. Nanti banyak keterangan di sini. Silakan berliterasi. Itu ya Al-Baqarah 231. Nah, sabab nuzul yang ketiga. Ingat ya, sabab nuzul itu sabab yang mendahului turunnya ayat. Ada kalanya sebab karena pertanyaan, ada sebabnya karena peristiwa. Okay? Nah, yang sebab peristiwa ini ada kalanya peristiwa itu dilakukan oleh personal tertentu, ada yang dilakukan oleh masyarakat secara umum. Nah, kemarin kita sudah menjelaskan itu. Ini hadis wa akhraja al-Bukhari wa Tirmidzi an Maqal bin Yasar. Diriwayatkan dari Al-Bukhari dan Imam Tirmidzi dari Maqal bin Yasar radhiyallahu annahu bahwa Maqal bin Yasar iku zawwaja ukhtahu. Dia menikahkan siapanya? Saudara perempuannya. Dinikahkan dengan siapa? Rojulan minal muslimin. Enggak disebut namanya, ini dirahasiakan ini. Ya, ini menghargai apa namanya? Privasi seseorang ya. Kapan olehnya menikahkan? Ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakanat, maka adalah perempuan itu indahu, di sisi suaminya rojul tadi, ma ada sesuatu kanat yang ada pada dia. Maksudnya perempuan ini ada sesuatu yang dianggap muskil oleh suaminya.
Ya, kira-kira berbuat sesuatu yang suaminya tidak suka. Gitu ya. Ya, hanya sekali saja itu loh ya. Hanya sekali gitu ya. Atau mungkin 2 kali, enggak berkali-kali, dan itu bukan menjadi karakternya. Ya mungkin belonjoni kurang atau suaminya kasar atau apalah yang menyebabkan gitu sampai istrinya itu ada sesuatu yang tidak suka terhadap perilaku suaminya. Nah, kemudian suaminya dengan perilaku istrinya yang sedang manyun-manyun, marah-marah itu, ya sedikit marah kira-kira. Tumatolaqaha, kemudian suaminya itu mencerainya, rajul tadi mencerainya. Tatliqatan dengan 1 kali cerai. Lam yurojiha, dan suami itu tidak merujuknya, rajul tadi tidak merujuknya hatang qadot al-iddah, sampai iddahnya habis. Nah, setelah iddahnya habis ternyata mereka masih saling liri-lirian. Fahawiyaha wahabiyathu. Fahawiyaha wahabiyathu. Ternyata laki-laki itu masih mencintai istrinya itu yang sudah dicerai. Dan sama perempuan, istrinya tadi, yang bekas istri tadi itu masih rasa cinta kepada mantan suami. Kemudian tsumma khotobaha ma'al khotobi. Kemudian rajul tadi melamar mantan istrinya bersama para pelamar-pelamar yang lain. Mungkin istrinya ini cantik itu perempuan itu ya. Kok banyak yang lamar. Nah, kemudian mantannya ini ikut bersaing merujuk. Faqala lahu, untuk bersaing mendapatkan istri yang sudah dicerai tadi. Faqala lahu, maka berkatalah Maqol bin Yasar sebagai walinya ya, saudara laki itu, lahu kepada siapa? Rajul. Ya laka. Apa panggilannya laka? Hai laki-laki kurang ajar, biadab. Akramtuka biha wa zawajtuka fatallaqtaha. Hei laki-laki biadab, aku terima lamaranmu dan aku nikahkan kamu dengan saudara perempuanku, tapi kemudian kamu mencerainya. Wallahi, demi Allah, la tarji'u ilaika abadan. Demi Allah, dia tidak akan kembali kepadamu selama-lamanya. Ya kira-kira dia tidak sudi balik kepadamu. Tapi Allah tahu kan yang ada di dalam hatinya itu orang ya. Nah, qala maka rawi berkata, fa'alima, maka mengetahui siapa Allah hajatahu ing hajati rajul ilaiha, kepada mar'ah tadi, zaujah yang dicerai, wa hajataha, dan Allah juga mengetahui hajatnya perempuan ila ba'liha, kepada mantan suaminya tadi. Ejek podo senengi. Karena kan ketidakcocokan yang bersifat sementara atau sebentar tadi itu kan katakanlah sebagai kepleset atau spontanitas gitu ya. Ya, terjadi spontanitas, nggak dipikir, tapi ternyata mereka masih saling mencintai. Nah, yang menceraikan tadi siapa? Ya suaminya. Tapi ternyata getun gitu loh. Lah istrinya yo getun, kok aku ngono ae kok dicerai. Salahku kan cuma sedikit, ngapain aku dicerai. Nah, Allah tahu ndak itu apa yang terjadi pada hati mereka. Allah tahu loh anak-anak, kalau kita sedang jatuh cinta itu Allah tahu. Ya. Apalagi itu mantan suami dan mantan istri. Kemudian turun ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza dhallaqtumun nisaa
fabalagna ajalahunna fala ta'duluhunna. Bagaimana terusnya ayat? Fala ta'duluhunna. Lihat Al-Baqarah 232. Anak-anak belum nyampe sana ya. Ya. Fala ta'duluhunna. Lihat ya. Surat Al-Baqarah 232. Berarti kelanjutannya ayat ini. Mestinya masuk dalam kelompok. Nanti ditambahkan di bawahnya 231 ya. Ditulis sendiri. Oke. Al-ayah. Al-ayah berarti ayatnya masih panjang. Nah, falamma sami'aha, maka ketika mendengar sapa makol yang menjadi walinya saudaranya tadi, maka makol berkata, qala sam'an li rabbi wa ta'atan. Sam'an li rabbi, apa artinya itu? Saya mendengar firman Tuhanku, wa ta'atan, dan saya taat, artinya mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhanku. Sami'na wa ata'na. Tumada'ahu, kemudian Maqol bin Yasar memanggil rojul, mantan suami saudaranya tadi. Faqala, sini jul rojul, uzawi juga wa ukrimuka. Aku akan menikahkan kamu dan aku akan tetap memuliakan kamu menjadi keluargaku. Nah, insyaallah indahnya Al-Quran, indahnya Islam. Lah, begini nih indahnya Islam, indahnya Al-Quran. Siapa yang melanggar anak-anak? Orang Islam sendiri toh. Nah, ini yang kemudian ada buku yang ditulis oleh Muhammad Abdi itu, Al-Quran Mahjubun bil Muslimin. Banyak itu, ada yang judul siapa itu, Abdul Qadir Auda itu menulis Al-Islam Al-Islam baina jahli abnaihi wa ajzi ulamaihi. Islam berada di antara ketidaktahuan pengikutnya dan kelemahan para ulamanya. Ini kenapa? Karena santrinya nggak gelem pinter gitu ya, nggak gelem, sing pinter nggak gelem ngelakoni. Nah, ini makanya kita dituntut anak-anak sebisa-bisanya untuk bisa belajar Islam semaksimal mungkin dan mengamalkan sebisa mungkin sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk mengamalkan ajaran Islam, ajaran Al-Quran. Dan mudah-mudahan nggak sampai cerai-cerai ya. Repot ya anak-anak ya. Repot sudah. Al-Fatihah.